Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paradisa Indah Wahyuni dari fase F11.1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang menguatkan iman dengan kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Di video ini saya akan membahas tentang pengertian, dalil, dan penjelasan muru'wah atau iffah. Pengertian dalil dan penjelasan ikhlas, pengertian dalil dan penjelasan malu, pengertian dalil dan penjelasan zuhud. Yang pertama, saya akan membahas tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan juga disebut dengan muru'wah atau iffah, yaitu proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan, menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia, kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. Yang berarti, muru'wah yaitu konsep penting dalam Islam yang merujuk pada menjaga kehormatan, manfaat, dan wibawa individu serta keluarga. Ini mencakup etika, perilaku, dan tindakan yang mendukung integritas moral. Seperti yang saya sebutkan tadi, muru'wah juga disebut dengan iffah, yang menurut bahasa berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Menurut istilah, yaitu berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Menurut Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat, muru'wah berarti kekuatan hati yang menjadi sumber lahirnya sifat-sifat terpuji, baik secara dalil syar'i dan tradisi. Oleh karena itu, betul yang disampaikan Nabi SAW bahwa kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, kekayaan bukanlah dari banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun dalil tentang muru'wah yang terdapat pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 3, yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 3. Menjaga kehormatan atau muru'wah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, muru'wah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan yang menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua yaitu muru'wah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu muru'wah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu apabila berbuat bermaksiat kepadanya. Menjaga kehormatan dalam Islam penting loh. Menjaga kehormatan dalam Islam ada 3. Yang pertama yaitu asas moral. Menjaga kehormatan adalah landasan moral yang memperkuat jati diri individu dan komunitas. Yang kedua yaitu kepatuhan pada Islam. Menjaga kehormatan adalah bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap ajaran Islam. Yang ketiga yaitu penghormatan terhadap orang lain. Menjaga kehormatan juga mencerminkan sikap hormat kepada individu lain dalam masyarakat. Prinsip-prinsip menjaga kehormatan dalam Islam. Sikap hormat. Sikap hormat terhadap sesama menjadi landasan penting dalam menjaga kehormatan dalam Islam.
kejujuran. Kejujuran dan kebenaran menjadi sektor inti dalam menjaga kehormatan pribadi dan keluarga. Dan yang terakhir yaitu penjagaan aib, melindungi privasi individu dan menghindari perbuatan yang dapat merusak martabat orang lain. Tanda-tanda kehormatan yang terjaga ada 3. Yang pertama yaitu kepatuhan pada ajaran agama dan etika. Yang kedua yaitu hormat dan sikap toleransi kepada orang lain. Yang ketiga yaitu integritas dan moral yang kuat. Dampak negatif jika kehormatan tercemar yaitu penurunan wibawa, kehilangan kepercayaan, dan pengasingan sosial. Penurunan wibawa yaitu tercemarnya kehormatan dapat mengakibatkan penurunan wibawa di mata masyarakat. Kehilangan kepercayaan diri dan kepercayaan dari orang lain dapat hilang. Pengasingan sosial, individu yang kehilangan kehormatan dapat mengalami pengucilan sosial. Cara menjaga kehormatan batin yang kuat, mengasah kekuatan batin dan spiritual dalam menghadapi godaan dan cobaan. Lingkungan positif, menciptakan lingkungan sosial yang mendukung norma kehormatan. Kepatuhan pada nilai Islam, senantiasa berperang pada nilai-nilai moral dan ajaran agama. Contoh menjaga muru'uwah. Yang pertama yaitu menjaga perkataan dengan tidak mengejek ataupun berkata kasar. Menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Yang ketiga yaitu menjauhi pergaulan bebas dari zina. Yang keempat yaitu menjauhi makan dan minuman yang haram, mempergunakan harta di jalan yang baik, di antaranya biasa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, memberikan beasiswa, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Contoh perilaku melanggar kehormatan, menghina dan mengadu domba, menyebarkan fitnah dan kabar yang tidak benar atau hoaks, melakukan tindakan serampangan yang merugikan orang lain. Kesimpulan dan pesan penting tentang menjaga kehormatan dalam Islam, yaitu berkaitan dengan keutamaan. Menjaga kehormatan merupakan nilai yang dianjurkan dan mendatangkan keutamaan, masuk dalam pilar iman. Menjaga kehormatan merupakan bagian dari pilar iman dan kesucian hati. Persaudaraan yang kokoh, jaga kehormatan juga mempererat hubungan persaudaraan dalam masyarakat dan keluarga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menguatkan iman dengan ikhlas. Ikhlas menurut bahasa Arab yaitu murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan sesuatu. Yang berarti ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya baik dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya, serta mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kaitannya ibadah secara bahasa, ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Menurut Syekh Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat, memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah. Menurut istilah, ikhlas dalam Islam merujuk pada tindakan ibadah yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa mencari pujian atau keuntungan pribadi. Hal ini merupakan kunci utama dalam memperdalam spiritualisis umat Islam. Yang dapat kita simpulkan bahwa ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharap sesuatu apapun kecuali dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut dalil tentang ikhlas yang terdapat pada Quran Surah Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin.
yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Quran Surah Az-Zumar ayat 2. Tingkatan ikhlas menurut Ali Abdul Halim ada 3. Yang pertama yaitu orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan di akhirat. Contohnya yaitu seseorang melakukan ibadah sholat atau mencari sodakoh kepada anak yatim dengan tujuan ingin badannya sehat, harta banyak, mendapat bidadari, dan nanti di akhirat masuk surga. Yang kedua yaitu orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini beribadah sambil hatinya berhadap untuk memperoleh pahala surga dan semua yang berorientasi pada akhirat. Yang ketiga yaitu orang hawasul hawas. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah setiap hari, bukan sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Keutamaan ikhlas dalam Islam. Pahala yang murni, menjauhkan dari riya, mempererat hubungan dengan Allah. Ikhlas dalam beribadah akan mendapatkan pahala yang murni dan tidak tercampuri dengan motif lain seperti pujian manusia. Ikhlas merupakan benteng bagi umat muslim dari sikap riya atau pamer. Ikhlas membuat hubungan antara hamba dan Allah menjadi lebih kuat karena ibadah dilakukan semata-mata hanya untuk kepadanya. Tanda-tanda ikhlas dalam beramal menurut Imam Zunnun. Yang pertama yaitu tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Kedua yaitu tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga yaitu tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Tanda-tanda ikhlas dalam beribadah. Yang pertama yaitu muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ibadah dengan penuh kekhusyukan dan ketundukan karena takut akan siksa Allah. Yang kedua yaitu merahasiakan ibadah, yang berarti beribadah secara rahasia tanpa mengumbar kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian atau pengakuan. Yang ketiga yaitu tidak lagi mencari kepuasan dunia, yaitu tidak lagi mencari kepuasan atau pujian dunia dalam setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan. Dalam berbuat ikhlas ada hambatannya loh, yaitu asumsi diri, ketidakmampuan untuk melihat kesalahan atau kekurangan dalam diri sendiri, dan juga pengaruh lingkungan. Pengaruh dari lingkungan sekitar yang cenderung memotivasi untuk mendapatkan pujian dan validasi dari manusia. Dan juga hasad dan dendam. Perasaan hasad dan dendam terhadap orang lain dapat menghalangi ikhlas dalam beribadah. Dan yang terakhir yaitu kesombongan. Perasaan sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain bisa menjadi hambatan besar dalam mencapai ikhlas. Adapun cara meningkatkan keikhlasan dalam ibadah, introspeksi diri, mengetahui dan mengenali motif yang menghambat ikhlas dalam beribadah adalah kunci untuk memperbaiki diri menuju keikhlasan. Meningkatkan kesadaran, mulai meningkatkan kesadaran akan tujuan sebenarnya dari ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Muhasabah, melakukan muhasabah secara rutin terhadap keikhlasan ibadah yang telah dilakukan.
Contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan. Misalnya, seseorang yang terus-menerus melakukan amal baik tanpa mengumbar atau memamerkan kepada orang lain. Memberikan pelayan pada sesama tanpa mengharapkan balasan atau pengakuan dari siapapun. Menyisihkan rezeki untuk beramal kepada sesama dengan tulus dan ikhlas. Dan masih banyak lagi contoh ikhlas dalam beribadah. Adapun manfaat yang dapat kita dapatkan dalam berbuat ikhlas, yaitu ketenangan jiwa. Ikhlas membawa kedamaian dan ketenangan jiwa bagi orang yang menjalankannya. Harmoni dalam hubungan. Ikhlas membentuk hubungan yang harmonis dengan sesama karena dilandasi dengan niat tulus. Pahala yang berlipat. Ibadah yang ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dan pesan penting tentang ikhlas dalam Islam. Keikhlasan adalah kunci sukses dalam beribadah dan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perenungan secara mendalam akan keikhlasan mendatangkan kedamaian jiwa, dan yang terakhir yaitu menyampaikan pesan penting untuk senantiasa berusaha memperdalam keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang menguatkan iman dengan malu. Malu dalam bahasa Arab yaitu al-haya, al-khajal, atau al-hishma, yang artinya rasa malu atau jengah. Menurut istilah, menjauhi segala yang tidak diridhoi Allah karena takut dan segan kepadanya. Ketika sikap ini berpadu dengan perasaan malu yang telah ada secara naluriah di dalam watak manusia, maka ia akan membentuk orang yang bersangkutan memiliki hubungan erat dan jalinan kuat yang sesuai dengan nilai-nilai adab dan kehormatan. Dari pengertian yang tadi dapat disimpulkan bahwa munculnya rasa yang satu ini, yaitu rasa malu, amatlah sulit bagi orang-orang yang sejak awal memang tidak punya rasa malu atau tinggal di tengah lingkungan yang membuatnya tidak tahu malu, atau pada diri orang-orang yang sejaga membuang rasa malu yang dimilikinya. Malu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cabang dari iman. Dengan sifat malu, seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Demikian Imam An-Nawawi menjelaskan kitabnya Syarh Sahih Islam. Malu menurut Imam Junaid al-Baghdadi. Menurut ia, malu merupakan menyadari segala nikmat Allah baik secara materi maupun rohani, sambil merasa gelisah atas kekurangan dan kesadaran diri. Malu menurut Zunnun al-Misri yaitu adanya perasaan pedih di dalam hati secara terus-menerus disebabkan tindakan-tindakan buruk penasakannya kemudian kembali mengontrol arah. Dalil tentang malu yaitu Quran Surah Al-Alaq yang artinya tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Kedua yaitu Quran Surah Al-Nisa ayat 1 yang artinya sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Yang ketiga yaitu hadis dikatakan dalam hadis sahih, suatu ketika Rasulullah SAW lewat di dekat orang yang sedang mengancam saudaranya karena saudaranya itu tidak tahu malu. Ia berkata, sesungguhnya engkau malu. Sampai-sampai sepertinya ia berkata, ia telah membahayakan disebabkan dirimu. Tapi Rasulullah SAW lalu bersabda, biarkanlah ia malu, karena malu adalah sebagian dari iman. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki 70 lebih cabang dan malu adalah salah satu cabang iman. Dalam hadis Al-Bukhari Al-Anbiya ayat 54, jika kau tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu.
hadis tentang malu yang terdapat pada hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, malulah pada Allah dengan sebenarnya. Berkata Ibnu Mas'ud, kami berkata, wahai Rasulullah, kami malu. Alhamdulillah, beliau bersabda, bukan itu, tetapi malu kepada Allah dengan sebenarnya adalah kau menjaga kepala dan apa yang dipahami dan perut beserta isinya. Mengingat kematian dan segala kemusnahan, barang siapa menginginkan akhirat, ia meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa melakukannya, ia malu pada Allah dengan sebenarnya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, malu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama naluri, malu yang bersifat naluriah, al-haya al-fitri atau al-haya al-nafsi, yaitu rasa malu yang menghalangi manusia melakukan hal-hal yang akan menjadi aib atau kehinaan baginya, sehingga memotivasinya melakukan kebaikan. Malu ini bagian dari iman. Yang kedua yaitu dilatih atau dicari. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari iman, seperti malunya hamba karena adanya rasa takarrub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Istilah inilah puncak dari macam-macam cabang iman. Adapun penyebab rasa malu ada 4. Yang pertama yaitu haya al-zullah, yang berarti malu akibat kesalahan. Rasa malu seperti yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam ketika datang perintah untuk memohon ampunan. Yang kedua yaitu haya al-taksir, malu akibat kekurangan. Rasa malu seperti yang dimiliki rasa malaikat yang selalu bertasbih dan malam tanpa henti, tapi ternyata mereka berkata kepada Allah, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga yaitu haya al-ijal, yang berarti karena keagungan Allah, adalah rasa malu yang dimiliki para ahli makrifat yang berkata kepada Allah, kami belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya, yang juga diiringi dengan sikap takzim biasa yang mereka tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu haya al-haibah, malu karena segan, adalah rasa malu yang dimiliki para spiritualis Arab al-qalb atau wal-arruh, yang merasa malu kepada Allah sehingga mereka terus mengembara di cakrawala al-tajarrud sembari menafikan segala bentuk hasrat pribadi. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang menguatkan iman dengan zuhud. Zuhud artinya keterpautan hati kepada akhirat. Menurut bahasa, sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Menurut bahasa, meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Zuhud menurut para ulama, menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Menurut Abu Sa'id bin Al-A'rabi, zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dan lalai dari Allah. Menurut Ragib Al-Isfahani, zuhud yaitu orang yang cinta kepada akhirat sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat. Yakini menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat, sehingga harta yang dimiliki dapat mengantarkan kebahagiaan dan manfaat baginya di akhirat. Menurut Imam Ghazali, zuhud yaitu seseorang mampu mendapatkan atau menikmati dunia tanpa menjadikan dirinya hina, tanpa menjadikannya jauh dari Allah. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, zuhud yaitu perbuatan hati yang dilakukan sesuai dengan keridhaan Allah dan menutup sikap panjang angan-angan.
Zuhud akan dilakukan dengan menyantap makanan buruk ataupun dengan memakai jubah. Rasulullah mengajari tentang zuhud seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, meriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabat. Sampai di suatu tempat, Rasulullah menunjuk kepada songgokan benda. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa itu?" Kemudian sahabat menjawab, "Bangkai anjing ya Rasul." Rasul bertanya kembali kepada sahabat, "Bagaimana sikap kalian terhadapnya?" "Kami merasa jijik," jawab para sahabat. Maka Rasulullah pun bersabda, "Begitulah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap dunia." Dalil tentang zuhud ada 3. Yang pertama yaitu terdapat pada surah Ad-Duha ayat 4 yang artinya, sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan atau dunia. Yang kedua terdapat pada surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Yang ketiga yaitu Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Kehidupan ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Tujuan zuhud dalam Islam, kondisi batin yang tenang, meraih kebaikan di akhirat, dan menjauhi sifat buruk. Ciri-ciri zuhud dalam Islam, keikhlasan, tidak ikut berbahagia dalam urusan duniawi, kesederhanaan, selalu ingin mendekat kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda seseorang sudah zuhud, yaitu keinginan untuk meningkatkan kualitas ibadah, lebih senang memberi, tidak terikat pada harta, peka pada ajaran agama Islam. Kesalahpahaman tentang zuhud dalam Islam yaitu kemiskinan. Salah satu kesalahpahaman umum adalah menganggap zuhud sebagai jalan menuju kemiskinan, padahal zuhud bukan mengharuskan kehidupan dalam kemiskinan. Kebencian terhadap kekayaan. Zuhud bukan berarti membenci kekayaan atau menganggapnya sebagai sesuatu yang negatif. Zuhud hanya menekankan untuk tidak terpaut pada kekayaan. Kesimpulan tentang zuhud. Sifat zuhud memiliki Kesimpulan tentang zuhud. Pentingnya sifat zuhud. Sifat zuhud memiliki peran yang besar dalam menekankan hati, memperkukuh keyakinan, dan membawa kebahagiaan hakiki. Penerapan nilai-nilai Islam. Zuhud membantu dalam penerapan nilai-nilai Islam dengan menekankan kesederhanaan dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Persiapan di akhirat. Zuhud mempersiapkan umat Islam dalam menghadapi akhirat dengan kesederhanaan dan ketidakberpihakan terhadap dunia. Sekian pengertian tentang menguatkan iman dengan kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.